Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kepada yang terhormat Ibu Nengsi Juwaningsi MPD dan kepada teman-teman yang kami sayangi karena Allah. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang implikasi antropobiologi. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Devina Karunia Ramadan, Hafsah Zata Rahmah, Maya Nafila Sari, Nurul Bahi, Reva Firasyanada, Resti Nur Yulianti, Syifa Putri Aulia, dan Wardah Ramadhani. Pengertian antropobiologi. Pengertian antropobiologi ialah mempelajari manusia sebagai organisme biologis yang melacak perkembangan manusia menurut evolusinya dan menyelidiki variasi biologisnya dalam berbagai jenis atau spesies. Melalui aktivitas analisis yang mendalam terhadap fosil-fosil dan pengamatan pada primata-primata yang pernah hidup, para ahli antropologi fisik atau antropobiologi berusaha melacak nenek moyang jenis manusia untuk mengetahui bagaimana, kapan, dan mengapa kita menjadi makhluk seperti sekarang ini. Weiner berkata, membagi ruang lingkup antropologi fisik dalam dua bagian besar. Pertama, studi tentang manusia sebagai hasil dari proses evolusi. Yang kedua, mengenai studi dan analisis penduduk. Kedua pendekatan itu ditunjukkan pada persoalan yang sama, yaitu mengenai tema variasi manusia yang mempunyai arti yang penting dan untuk mendapatkan pengertian tentang kemampuan penyesuaian manusia, yang merupakan masalah sentral bagi antropologi budaya. Pembagian antropobiologi. Cabang keilmuan dalam antropologi fisik ada dua, yaitu yang pertama ada somatologi. Somatologi ini mempelajari tentang terjadinya aneka ragam jenis manusia dipandang dari ciri-ciri fisik tubuhnya, atau yang disebut dengan fenotip, maupun yang tidak tampak atau yang disebut dengan genotip. Bagian dari ilmu antropologi yang mencoba mencapai suatu pengertian tentang sejarah terjadinya aneka warna makhluk manusia dipandang dari sudut ciri-ciri tubuh. Yang kedua itu ada paleoantropologi. Paleoantropologi ini mengkaji tentang asal-usul terjadinya manusia dengan menggunakan fosil yang telah membantu sebagai objeknya. Ilmu antropologi ini yang meneliti soal asal-usul atau terjadinya dan evolusi makhluk manusia dengan mempergunakan segala bahan penelitian dari sisa-sisa tubuh yang telah membantu atau fosil-fosil manusia dari zaman dahulu yang tersimpan dalam lapisan-lapisan bumi yang harus didapat oleh si peneliti dengan berbagai metode penggalian. Selanjutnya ada implikasi bidang pendidikan. Implikasi bidang pendidikan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada pola dan hukum pengajaran. Di dalam pola dan hukum pengajaran yaitu memahami pola dan hukum pengajaran yang tepat dan sesuai dengan hukum perkembangan anak dalam proses pendidikan dan pengasuhannya. Yang kedua ada pendekatan belajar. Di dalam pendekatan belajar ini yaitu penerapan teori antropologi dalam proses kegiatan belajar mengajar sebagai bagian dari pendekatan dalam usaha untuk meningkatkan pendidikan yang berkualitas sesuai dengan perkembangan dan peradaban manusia. Dan yang terakhir ada pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum yang berbasis pada pendekatan dan kondisi anak berdasarkan sudut pandang antropologi dan biologi anak dalam rentang kehidupannya. Selanjutnya ada implikasi bidang sosial kemasyarakatan. Yang pertama ada parameter kehidupan. Dalam bidang sosial, maka antropobiologi menjadi salah satu parameter kehidupan. Misalnya, pada kasus pembuktian antropobiologi forentik. Tidak lain adalah untuk membuat manusia memahami etika moralitas dalam hubungan masyarakat.
Yang kedua ada pola kehidupan masyarakat. Dengan memahami antropobiologi, maka akan mengerti tentang pola kehidupan masyarakat melalui pendekatan ekologi dalam menjaga keseimbangan antara manusia dengan manusia dan antara manusia dengan alam. Pemahaman ini akan membantu manusia dalam berkelangsungan hidup sebagai makhluk sosial dan masyarakat. Yang ketiga ada evolusi manusia. Implikasi dari teori evologi yang salah satunya adalah evolusi manusia, di mana harus berusaha untuk menjaga kelangsungan hidup dengan baik dan cara menjaga keseimbangan alam sebagai bagian yang vital dalam kehidupan manusia. Terima kasih. Ada juga bidang kesehatan, kedokteran, dan farmasi. Indeks pembangunan Mars dalam bidang kesehatan dapat menjadi suatu pendekatan dalam meningkatkan indeks pembangunan masyarakat yang dimana perilaku manusia diarahkan untuk memahami pentingnya kesehatan. Ada juga memahami organ reproduksi. Pemahaman tentang organ tubuh atau organ reproduksi manusia ini melalui kajian antro dan biologis akan memungkinkan manusia dapat melakukan upaya untuk melakukan hal dalam rangka memperbaiki fungsi organ yang sudah masuk atau tidak berfungsi lagi dan menggantinya dengan organ tubuh yang masih sehat atau berfungsi dengan baik dengan cara mengambil milik seorang pendonor yang sudah cocok dan tentunya bersedia untuk mendonorkan bagian organ miliknya. Adapun beberapa organ tubuh yang bisa dapat dilakukan pencangkokan antara lain adalah ginjal, jantung, hati, dan tulang sumsum belakang. Ada juga memahami organ tubuh. Pemahaman tentang organ tubuh atau organ reproduksi manusia ini memungkinkan melakukan perbaikan teknik perkembangan yang tidak secara alami, misalnya pengetahuan tentang bayi tabung yang merupakan semacam teknik biologis dalam ilmu kedokteran yang hingga saat ini cukup menjanjikan untuk mengatasi wanita yang tidak begitu subur. Pemahaman manusia tentang eksistensi virus akan melakukan upaya untuk memusnahkan virus tersebut melalui teknologi yang dikembangkan dengan berdasarkan kepala konsepsi keberadaan virus tersebut. Dalam bidang farmasi atau obat-obatan ditandai dengan cara fungsionalis herbal dalam upaya untuk meminimalisasikan zat-zat kimia yang bersifat buatan terhadap kemampuan tubuh manusia untuk bertahap kepada hal tersebut. Ada juga antropometri. Antropometri adalah salah satu hal yang digunakan sebagai instrumen dalam pola kesehatan manusia, terutama menyangkut dengan faktor kesehatan seperti gizi dan nutrisi. Dengan demikian akan dapat merekomendasikan suatu pola pembagian kesehatan. Implikasi bidang sumber daya mineral. Pemahaman tentang antropobiologi ini akan memungkinkan manusia dalam memposisikan diri sebagai bagian yang penting untuk menjaga sumber-sumber energi alam, di antaranya menjaga hutan dan sumber air sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga dalam berbagai dimensi yang akan digunakan oleh manusia demi mempertahankan kelangsungan hidupnya. Implikasi di bidang pertanian. Yang pertama ada teknologi pertanian. Penemuan berbagai teknologi bidang pertanian dan tanaman pangan yang berbasis antropobiologi seperti mereduksi cara perkembangbiakan tanaman untuk pengembangan varian tumbuhan dan tanaman pangan. Yang kedua ada pemanfaatan lahan. Mengkaji peradaban manusia dalam pemanfaatan lahan, pertanian, serta usaha yang dilakukan untuk mempertahankan hidup manusia dalam kehidupan ini.
Selanjutnya, implikasi di bidang perikanan. Yang pertama, ada potensi laut. Perilaku manusia sangat menentukan kelangsungan potensi kelautan dengan menjaga sumber-sumber perairan dan kelautan yang menyimpan berbagai potensi alam, baik dalam hal pemenuhan makanan seperti ikan dan kandungan laut lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh manusia baik secara langsung ataupun tidak langsung. Yang kedua, sumber biota alam. Menjaga sumber-sumber biota laut serta terumbu karang adalah suatu perilaku manusia yang dapat membantu ekosistem kehidupan laut yang tidak lain merupakan sumber kehidupan bagi umat manusia dengan berbagai potensi perairan dan kelautan yang ada untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya ada peranan biologi dalam pengelolaan lingkungan. Pengelolaan lingkungan hidup adalah sesuatu yang dilakukan secara sadar untuk memelihara atau memperbaiki mutu lingkungan agar kebutuhan dasar dapat terpenuhi dengan baik. Permasalahan lingkungan hidup itu ada 3, yaitu permasalahan lingkungan alam, permasalahan lingkungan buatan, dan permasalahan sosial. Permasalahan lingkungan alam itu meliputi sumber daya alam yang ada di alam, sumber daya hutan, keanekaragaman hayati, lautan, dan juga udara. Sedangkan permasalahan lingkungan buatan itu berfokus pada menurunnya kualitas yang ada di lingkungan, kayak di lingkungan perkotaan. Nah, yang terakhir ada permasalahan lingkungan sosial, yakni perubahan masyarakat agraris menuju masyarakat era industri modern. Nah, cabang biologi ini dapat meminimalisir pencemaran yang ada, jadi zat yang sebelumnya itu berdampak buruk dapat diubah menjadi sesuatu yang ramah lingkungan. Yang pertama, ada pengolahan kotoran hewan. Pengolahan kotoran hewan merupakan pemanfaatan kotoran hewan untuk dijadikan sesuatu yang berguna bagi kehidupan masyarakat. Kotoran hewan dapat dijadikan pupuk kandang dan untuk bahan bakar dengan pembuatan biogas yang ramah lingkungan. Yang kedua, pengolahan sampah daun. Pengolahan sampah daun ini merupakan usaha pemanfaatan daun tanaman yang telah berguguran dan mengering di lingkungan sekitar rumah. Kita dapat mengolah sampah daun menjadi kompos organik dengan metode composting yang beragam. Misalnya, sanitary landfill, ozaki, atau lainnya. Metode ini akan menghasilkan pupuk organik basah dan kering yang berguna bagi tanaman. Yang ketiga, ada pengolahan sampah organik rumah tangga. Sampah organik rumah tangga itu berupa sisa bahan mentah sayuran, persiapan masak, sisa sayuran matang, sisa nasi, atau sisa lauk. Sampah organik rumah tangga ini dapat dijadikan pupuk organik berupa pupuk basah, pupuk cair organik. Yang keempat, ada pengolahan sampah atau limbah plastik. Pengolahan limbah plastik merupakan usaha masyarakat untuk meminimalkan jumlah sampah atau limbah plastik dari masyarakat agar tidak tercemari oleh lingkungan. Nah, pada bioteknologi modern berhasil menumpukan mikroorganisme pengurai sampah plastik secara alami dengan proses penguraian yang baik. Yang kelima, ada pencemaran minyak. Pencemaran minyak itu tidak hanya terjadi di darat tapi juga terjadi di laut. Misalnya ada tumpahan minyak bumi hasil eksplorasi di lautan atau akibat kapal yang mengangkut minyak itu tenggelam atau bocor. Ilmu biologi mengatasi masalah ini dengan memakai bakteri pengurai minyak atau dapat juga dengan mengembangbiakan hewan atau tanaman laut yang dapat menyerap atau memakan tumpahan minyak dalam proses metabolisme tubuhnya. Yang keenam, pencemaran udara. Pencemaran udara biasanya banyak terjadi di daerah perkotaan atau daerah pusat industri. Membudayakan menanam tanaman di rumah untuk menambah kandungan oksigen di udara lebih banyak itu dapat dilakukan. Selain itu juga dapat pula digalakkan penanaman khusus tanaman yang dapat meredam polusi udara dengan menyerap partikel-partikel polutan pencemaran udara. Yang ketujuh, melakukan kegiatan reboisasi atau penghijauan. Penghijauan atau reboisasi yaitu kegiatan menanam tanaman kembali di lahan yang kosong, merupakan salah satu kegiatan sebagai solusi yang tepat untuk mengurangi pencemaran lingkungan agar tetap menjaga kelestarian alam. Yang kedelapan, ada konservasi SDA atau sumber daya alam. Konservasi ini memakai cara mempertahankan suatu keberadaan setiap komponen-komponen lingkungan untuk pemanfaatan di masa yang akan datang. Yang kesembilan, ada menciptakan
menggunakan tata kelola yang baik. Perencanaan dan pengolahan tata kota yang baik harus diterapkan dalam kehidupan suatu kota dari awal kota tersebut dibangun. Penciptaan tata kota yang baik dapat memanfaatkan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL sebagai acuan pelaksanaan tata kelola kota yang baik sebelum kota itu dibangun. Yang ke-10, pengolahan pembersih tempat penampungan tinja. Yang terakhir, ada pengolahan limbah dengan menggunakan mikroorganisme, yakni di mana memanfaatkan limbah yang ada sebagai sumber karbon yang berguna untuk pertumbuhan mikroorganisme, diubah menjadi senyawa yang aman, tidak berbahaya dan ramah lingkungan. Baik, sekian, terima kasih telah menyimak presentasi pada materi hari ini. Jika ingin mengajukan pertanyaan, silakan tulis di kolom pertanyaan yang sudah tersedia. Terima kasih.